Setelah menggeledah rumah Bupati Pekalongan Fadia Arafik, tim penyidik KPK kembali menggeledah kantor Bupati Pekalongan. Sejumlah ruangan lain turut digeledah dan disegel. Tim penyidik KPK Jumat siang menggeledah kantor Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut pasca operasi tangkap tangan hingga ditetapkannya Fadia Arafik sebagai tersangka. Selain menggeledah ruang kerja Bupati, penyidik KPK juga menggeledah ruang sekretaris daerah, ruang kepala bagian umum, serta ruang kepala bagian perekonomian. Belum diketahui barang bukti dan dokumen apa saja yang dibawa KPK, namun setelah digeledah, semua ruangan tersebut langsung disegel. Yang ini tadi KPK sudah sedang berlangsung kegiatan penggeledahan. Ada 4 ruang yang disegel, ruang Bupati, ruang Sekda, nanti ruang Kabak Umum, dan ruang Kabak Perekonomian. Selain menggeledah ruang kerjanya, KPK juga menggeledah rumah pribadi Bupati Pekalongan Fadia Arafik di Kecamatan Kedung Wuni. Sejumlah berkas penting turut diamankan. Selasa malam bersama 17 orang lainnya, Bupati Pekalongan Fadia Arafik terjaring OTT di Semarang, Jawa Tengah. Tak lama, politisi Partai Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan barang di Pemkab Pekalongan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Ainus melaporkan. Sementara itu, setelah Bupati Pekalongan Fadia Arafik ditetapkan sebagai tersangka KPK, beredar video yang memperlihatkan pertemuan Jokowi dan Fadia Arafik di rumah pribadi Jokowi. Jokowi mengakui pertemuan itu benar adanya. Ya, Mas Firman, saya titip Kabupaten Pekalongan. Video pertemuan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Bupati Pekalongan Fadia Arafik ini beredar di media sosial. Dalam video pendek ini, Jokowi tampak duduk satu meja bersama Fadia dan wakilnya Sukirman. Saat itu, pertemuan tampaknya digelar di rumah pribadi Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Jokowi tampak memberikan wejangan kepada Fadia dan menitipkan Pekalongan kepada dirinya. Bu Fadia, Mas Firman, saya titip Kabupaten Pekalongan. Belum diketahui kapan tepatnya pertemuan itu terjadi, diduga selama proses Pilkada 2024 berlangsung atau November 2024. Kala itu, ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka banyak didatangi calon kepala daerah untuk meminta restu kepadanya. Jokowi mengakui pertemuan dirinya dengan Fadia Arafik pernah terjadi, namun Jokowi menyebut pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan kasus yang menjerat Fadia. Jokowi mengaku kala itu Fadia tengah mengantar undangan pernikahan. Beliau ke sini untuk menyampaikan undangan pernikahan putra-putrinya. Artinya dan kalau urusan itu adalah urusan hukum, ya kita hormati hukum berjalan. Kini Fadia Arafik telah memakai rompi orange KPK. Ia telah mendekam di balik penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan barang di Pemkab Pekalongan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Ainus melaporkan. Iran melakukan serangan balasan ke Israel dengan meluncurkan rentetan rudal ke jantung Israel di Tel Aviv pada Jumat waktu setempat. Sementara serangan Amerika Serikat Israel makin brutal dengan menargetkan 33 lokasi sipil di Iran. Garda Revolusi Iran melakukan serangan balasan yang mengguncang jantung Israel. Rentetan rudal yang diluncurkan Teheran memicu ledakan di berbagai titik di Tel Aviv pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan di wilayah Israel Tengah sehingga memaksa warga bersembunyi di tempat perlindungan.
Serangan ini secara khusus menargetkan sasaran di jantung Tel Aviv sebagai bagian dari respon terhadap serangan militer yang sebelumnya dilakukan Israel terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya siap menghadapi kemungkinan invasi darat dari pihak lawan. Sementara militer Israel mengklaim sistem pertahanan udara mereka berupaya mencegat sejumlah proyektil yang ditembakkan dari Iran. Namun beberapa rudal tetap menghantam area pusat Israel dan menimbulkan gelombang ledakan yang terdengar luas di kota pesisir tersebut. Serangan rudal yang menghantam Tel Aviv memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan. Sementara Komandan Pusat Komando Amerika Serikat Brad Cooper mengatakan pihaknya telah menurunkan 90% kekuatan rudal Iran. Serangan intensif ke Iran pada Kamis dilakukan dengan membom secara masif termasuk menggunakan pesawat pembom siluman B-2 dan puluhan bom penetrator seberat 907 kg. Cooper mengklaim serangan-serangan tersebut menargetkan peluncur rudal balistik Iran yang terkubur di dalam tanah. Serangan menargetkan markas komando antariksa Iran. Sementara itu, serangan Amerika Serikat dan Israel semakin brutal dengan menargetkan 33 lokasi sipil di Iran. Stadion Azadi di Teheran juga dibom. Sebagian area stadion berubah menjadi puing akibat ledakan di tengah meningkatnya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Kamis. Pemerintah Iran juga mengunggah angka kerusakan mencapai lebih dari 3.600 situs sipil dalam 6 hari. Serangan Amerika Serikat dan Israel di seluruh wilayah Iran telah menewaskan 1.230 orang. Jumlah ini terus meningkat sepanjang 6 hari pecahnya perang sejak Sabtu 28 Februari 2026. Iran melakukan serangan balasan ke Israel dengan meluncurkan rentetan rudal ke jantung Israel di Tel Aviv pada Jumat waktu setempat. Sementara serangan Amerika Serikat Israel makin brutal dengan menargetkan 33 lokasi sipil di Iran. Garda Revolusi Iran melakukan serangan balasan yang mengguncang jantung Israel. Rentetan rudal yang diluncurkan Teheran memicu ledakan di berbagai titik di Tel Aviv pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan di wilayah Israel Tengah sehingga memaksa warga bersembunyi di tempat perlindungan. Serangan ini secara khusus menargetkan sasaran di jantung Tel Aviv sebagai bagian dari respon terhadap serangan militer yang sebelumnya dilakukan Israel terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya siap menghadapi kemungkinan invasi darat dari pihak lawan. Sementara militer Israel mengklaim sistem pertahanan udara mereka berupaya mencegat sejumlah proyektil yang ditembakkan dari Iran. Namun beberapa rudal tetap menghantam area pusat Israel dan menimbulkan gelombang ledakan yang terdengar luas di kota pesisir tersebut. Serangan rudal yang menghantam Tel Aviv memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan. Sementara Komandan Pusat Komando Amerika Serikat Brad Cooper mengatakan pihaknya telah menurunkan 90% kekuatan rudal Iran. Serangan intensif ke Iran pada Kamis dilakukan dengan membom secara masif termasuk menggunakan pesawat pembom siluman B-2 dan puluhan bom penetrator seberat 907 kg. Cooper mengklaim serangan-serangan tersebut menargetkan peluncur rudal balistik Iran yang terkubur di dalam tanah. Serangan menargetkan markas komando antariksa Iran. Sementara itu, serangan Amerika Serikat dan Israel semakin brutal dengan menargetkan 33 lokasi sipil di Iran. Stadion Azadi di Teheran juga dibom.
Sebagian area stadion berubah menjadi puing akibat ledakan di tengah meningkatnya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Kamis. Pemerintah Iran juga mengunggah angka kerusakan mencapai lebih dari 3.600 situs sipil dalam 6 hari. Serangan Amerika Serikat dan Israel di seluruh wilayah Iran telah menewaskan 1.230 orang. Jumlah ini terus meningkat sepanjang 6 hari pecahnya perang sejak Sabtu 28 Februari 2026.